Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa PAL TV, Mang Cek Bice yang mungkin sekarang lagi di rumah nyaksi ke tayangan Halo Palembang bersama Bice Kiki pagi hari ini. Program acara yang hadir setiap paginya untuk menginspirasi pemirsa PAL TV dengan informasi yang beragam, tentunya menghadirkan narasumber langsung di studio kita dengan tema yang menarik. Cek Kiki hadir pastinya Ida Dewean dengan narasumber kita yang menginspirasi pagi hari ini dengan budaya lokal dan juga karya seni teater. Nah, pagi hari ini tema kita adalah Cukoboy Theater, angkat kisah heroes lokal Palembang lewat karya penuh inspirasi. Narasumber Bice Kiki ini lumayan banyak hari ini, ada 4 Wong. Yang jelas ini adalah para orang yang terlibat pasti dalam teater ini ya. Oke, selamat pagi yang pastinya Bice Kiki. Siapa yang dari jauh dulu Bella ya? Kak Kiki atau Kiju, animator Cukoboy. Selamat pagi Kak Kiki. Mbak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Selamat ketemu lagi. Kita sudah ketiga kali kalau tidak salah live sama Bice Kiki. Hampir 3 kali ya. 3 kali. Dan di sebelahnya ada Kak Zayat, Ahmad Zayat, Ketua Sanggar Seni Sangsungging. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Manggilnya Kak Zayat ya? Zayat, Kak Zayat sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini yang paling cantik narasumbernya ya. Salwa Pratiwi, ini ibu sutradara. Selamat pagi Mbak Salwa. Iya, Mbak Salwa ini sutradara teaternya ya. Iya. Oke. Dan yang ini sudah keciren kan pasti pemirsa PAL TV ya. Dengan atribut lengkapnya, ini adalah pemeran aktor utamanya atau aktor Cukoboy, Ahmad Zamroni. Iya, Selamat pagi Kak Zam. Pagi. Pagi. Dan hari ini bersemangat dengan topeng yang luar biasa. Ini beli di mana? Tadi ngembek tadi. Tadi berubah dulu tadi. Oh, tadi berubah dulu. Iya, tadi. iya. Sudah sempat sarapan Ya, tadi ya. alhamdulillah sudah. Mengkau kita kuat kaget pakai cuko ya. Yes, ya. Dan pemirsa PAL TV, pagi hari ini kita membahas lagi mengenai penampilan para aktor kita dalam penampilan teater pada saat itu ya, memeriahkan hari jadi festival Batanghari. Oke, Batanghari 9. Jadi memang pada saat itu mereka ini tampil menghadirkan aktor Cukoboy dan juga heroes yang lainnya berasal dari OI ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin pemirsa PAL TV yang baru pertama kali nyaksikan tayangan, siapa sih ini gitu ya. Cukoboy ini siapa? Nah, kita nanya dulu nih. Si founder lah ya istilahnya ya, penemu si Cukoboy ini sendiri ya. Jadi animator dari Cukoboy. Kak Kiju atau Kiki ya. Kak Kiki boleh dijelaskan dulu, diawali dengan latar belakang munculnya Cukoboy dan bagaimana dulu inspirasinya. Silakan Kak Kiki. Jadi Cukoboy itu awalnya langsung ke cerita lah ini. Boleh cerita kelah. Pemuda sederhana dari Kertapati tiba-tiba naik ke Ampera. Di situ dia nemui Cuko. Cuko itu mungkin ya yang aku buat dari kerajaan Sriwijaya, agak sakral gitu kan. Diminumnya akhirnya berubahlah jadi superhero Cukoboy. Ya pada waktu itu dibuat melalui animasi dan agak rame, jadi ya kebetulan rame ketemu sama Mbak Ewanya, akhirnya kami buat cerita teater gitu. Oke. Jadi memang awalnya animasi bae, akhirnya terwujud dalam sebuah karya teater. Jadi awal mula kok bisa jadi punya ide diwujudkan dalam seni teater ini memang karena ketemu sama sutradaranya ini? Kalau aku pribadi kebetulan, aku tuh kan kalau melihat orang gendut itu, aku tuh langsung mikir, sabar ya. Cukoboy gitu kan. Cukoboy. Dan aku juga dulu tuh kebetulan aku nih kan jurusan seni lukis dan konsep lukisan aku dari dulu mungkin agak terkenang ya lukisan aku tuh memang wong gendut. Seluruh lukisan aku tuh wong gendut gitu kan. Aku tuh dari dulu senang sama wong gendut-gendut. Ketika ngelihat beliau, wah ini bagus Cukoboy ini kataku kan. Dan akhirnya komunikasi sama Yayat sebagai ketua Sangsungging. Kebetulan ada eventnya.
kenapa tidak kita Kenapa jadi tidak ini jadiin gitu. pertunjukan gitu loh. Oke. Dia ngajak. Ketemu ada festivalnya itu tetap bakal ada festival rentak matahari. Heeh. Kenapa tidak kita coba di sini? Oke, jadi kita langsung bergeser nih ke Kak Zayat ya. Kak Zayat, jadi memang itu sudah ada event yang akan di-handle sebelumnya? Enggak, itu sebenarnya itu eventnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel. Iya, tapi memang Tapi bakal tahunan, di-handle. tahunan. Iya, Setiap tahun ada dia. Oh, di Sanggar ini ya, memang selalu Bukan, ada. itu eventnya dinas, Mbak. Setiap tahun Dinas Kebudayaan itu mengadakan event festival rentak matahari Di Sanggar kita. di Taman Budaya. Di Oh, di Taman Budaya. Di-handle selalu sama. Nah, kebetulan mereka berdua ini pegawai Taman Budaya. Oke. Nah, kalau biasanya yang dihadirkan berbeda lah ya, pasti bukan Cukoboy sebelumnya. Heeh. Berbeda. Iya, Ah, beda. kenapa kok tiba-tiba sekarang Cukoboy? Ke mana ini pertanyaannya? Siapa yang handle ini? Siapa yang punya ide? Ya, jadi gini. Ke Ibu Sutradara Iya, ya? beneran. Sebenarnya gini Mbak, jadi kan Taman Budaya ini ada event yang namanya Festival Rentak Batanghari 9. Ini acara tahunan yang rutin kita laksanakan. Udah berjalan 4 tahun lah. Ini melibatkan kabupaten kota yang ada di Sumsel karena ini cakupannya memang ruang pertunjukan untuk rentak 9 Batanghari, anak Sungai Musi lah gitu kan. Nah, jadi 17 kabupaten kota ini kita minta mereka untuk menampilkan pertunjukan-pertunjukan yang berkolaborasi, sastranya, terus musiknya, rupanya, pokoknya semua seni yang ada di kabupaten kota itu kita minta berkolaborasi dan untuk tampil di Festival Rentak Batanghari. Nah, untuk tahun ini kan kebetulan juga ini kan berdua dari OI kan. Nah, jadi kenapa enggak nih OI menampilkan yang baru nih kan? Kebetulan ada animatornya. Biasanya kan itu penampilannya ya yang biasa lah ya, maksudnya yang tari, musik biasa. Nah, ini kayak sesuatu yang baru menurutku kan. Sesuatu yang baru, ada animator dialiwahanakan menjadi sebuah pertunjukan teater. Menarik nih menurutku kan. Cuma memang kan kesulitan teman-teman yang lain mungkin kebingungan bagaimana pengaplikasiannya ketika ini aliwahana menjadi sebuah pertunjukan, karena ya kan beda nih animasi sama pertunjukan yang live gitu kan. Jadi yaudah yuk kita coba kolaborasi nih. Nah, jadi kita berkolaborasi, kebetulan Ewa juga sedikit bisa lah untuk pertunjukan teater. Jadi ayo kita berkolaborasi menciptakan sebuah pertunjukan yang tadinya dari animasi menjadi sebuah pertunjukan teater kayak gitu. Oke, nah untuk jalan ceritanya Dewe ini sebenarnya diambil kan, kalau Cukoboy ini kalau sebelumnya pemirsa PAL TV sudah pernah tahu informasinya bahwa dia ini adalah hero. Nah, hero-nya di Kota Palembang sebenarnya. Nah, untuk dengan OI ini cak mana ini? Makanya kita ada satu tokoh sebenarnya yang nggak hadir di sini, namanya Ago. Jadi Ago ini dia kayak orang biasa sebenarnya, tapi dia orang yang datang dari Tanjung Batu. Kan mereka berdua ini aslinya Tanjung Batu kan, dari OI. Jadi yang menariknya di sini, dia ini penampilannya biasa, tapi untuk di pertunjukan ini kita membuat sosok ini jadi pendampingnya si Cukoboy. Jadi sama-sama kayak heroes melawan si Raja Asam Hitam. Nah, di situ jadi perannya collab lah antara superhero Palembang sama superhero Tanjung Batu yang ya notabene dia kayak biasa aja pakai kemeja. Ya kayak gitulah, dia sebenarnya datang ke Palembang ini gimana selayaknya orang Tanjung Batu mungkin datang ke Palembang mau ke pasar, mau kan di Tanjung Batu itu kan ada kerajinan-kerajinan gitu kan. Itu yang kita angkat juga kayak di sana kan banyak apa sih namanya? Itu pandai ya, pandai aisan gede yang kayak baju-baju tangga yang sering kita lihat itu kan. Terus juga ada yang daerah-daerah mana itu kan ada juga yang pengrajin besi kayak gitu. Sebenarnya itu yang kita angkat, jadi dia tuh bawa ke Palembang itu tuh bawa itu nih, bawa untuk dijual ke pasar. Dan di pasar 16 kan backgroundnya kita ambil di pinggiran Musi itu kan banyak kafe-kafe yang baru gitu kan. Nah, jadi latar tempatnya itu kita ambil di situ. Nah, jadi kebetulan Cukoboy ini sedang ada masalah ini, rasa Cuko ini mulai kayak tercemar, kita agak menyinggung lingkungan sedikit gitu kan.
Terus datanglah si Ago ini dengan segala pernak-pernik yang mau dia jual gitu. Dan dia makan di situ, ketemu sama Cuko Boy, dan ada konflik lah yang kita hadirkan di situ yang dibuat oleh Asam Hitam. Ya akhirnya kolaborasi antara Cuko Boy sama Ago. Jadi ini kurang lebih Avenger-nya Sumatera Iya. Selatan lah ya. Iya, jadi kita Mungkin ini baru dari 2 wilayah. nanti Ini ada nanti mungkin Sekayu. next ada yang lain. ada Sekayu, ada dari Iya. mungkin. Nanti muncul lagi mungkin dari Lubuk Linggau dan lain sebagainya ya. Jadi nanti lengkap 5 Avenger. Oke. Jadi itu kurang lebih jalan cerita sebenarnya tadi ya. Sudah mulai dari awal pertemuan sampai juga di sini tadi sempat diangkat isu lingkungan. Kemudian juga budaya diangkat. Apalagi nih yang diangkat dalam pertunjukan ini? Ya, karena memang Festival Rentak Batang hari ini kan tujuannya untuk mengangkat budaya. Nah, jadi memang kayak ada di dalam pertunjukan kemarin kita masukkan musik lagu apa itu kemarin? Gerobak borok sapi gilo. Yang Iya, memang dari tembang. OI Tembang juga dari gitu Jawa. kan. Tembangnya dari sana. Terus yang kayak kita juga tariannya kita angkat yang nggak pernah tersentuh nih. Biasanya kan kuda-kuda dul muluk itu kan OI kan juga punya. Pemulutan itu udah masuk OI kan. Iya, Jadi kan biasanya kuda-kuda dul muluk itu cuma dimainkan itu ketika ada pementasan dul muluk. Jadi di situ kita buat lah kalau si hero dan si penjahatnya ini dia perangnya melalui kuda-kuda dul muluk itu. Agak kompleks juga sih sebenarnya pemikirannya. Karena menurutku kan imajinasi Kak Jayan kan udah luas nih ya, maksudnya udah bisa ngangkat Cuko Boy itu jadi dari minum cuko dari kerajaan Sriwijaya kan itu lama juga kan maksudnya. Jadi kayak ya karena coba kita coba juga nih pakai kuda-kudanya dul muluk, siapa tahu jadi lebih menarik juga dan hasilnya ya menurutku sesuatu yang beda karena memang kuda-kuda dul muluk ini bisa ya lucu sih perang untuk jadi kayak prajuritnya kalau kayak kita lihat apa sih monster-monster di Power Rangers gitu kan. Monster-monster di Power jadi ada Rangers itu inspirasi kan dari situ ya? jadi ini kuda-kuda kita pakai kuda-kuda dulu untuk perangnya kayak gitu. Jadi kebanyakan ide-ide untuk memix budaya ini datangnya dari Kak Zayat ya? Dari sutradara. Oh, dari sutradara. Jadi memang ada tantangan juga ya pasti menggabungkan ini ya. Iya. Nah, kita nanti akan tahu lagi nih, pengen tanya-tanya juga sepertinya kendalanya mungkin atau mungkin dari pemeran utama sendiri seperti apa. Ini pemirsa PAL TV, untuk yang pengen tahu Cak Mano tetap bersama kami. Setelah jeda yang singkat ini kami balik lagi. PAL TV, masih mantap di Halo Palembang. Ini masih di segmen yang kedua ya. Kalau tadi di segmen pertama sudah kita bahas mengenai latar belakang, sedikit jalan cerita dari Cuko Boy Theater ini, dan pastinya dengan tema yang sama dan narasumber yang sama. Kita balik lagi masih dengan animator Cuko Boy, sutradara, juga ketua Sanggar Seni Sang Sungging, dan ini aktornya Cuko Boy. Becek Kiki langsung ke aktor dulu Bella ya. Kalau aktor Cuko Boy ini memang untuk pemirsa PAL TV yang pernah nonton video animasinya di Instagram atau mungkin di beberapa media sosial, memang cukup menggambarkan sih kalau menurut Becek ya sebagai penonton ya. Cukup menggambarkan bahwa Cuko Boy ini bukan hero yang biasanya di Pele itu adalah perutnya kotak-kotak ya. Ini one pack bay ya Cuko ya, 6 packnya ya. Nah, kira-kira dulu awal sekali dipilih atau memang mencalonkan diri untuk jadi Cuko Boy? Awal sekalinya yang dengan animator Kak Gijo ini ketemu, Kak Gijo ngelihat bahwa posturnya sama dengan animasinya Cuko Boy itu ya langsung, dan dia melihat animasinya tuh ya sangat tertarik dengan hero baru di Kota Palembang, dengan ngangkat Cuko, ya sangat tertarik. Kalau lihat misalkan postur ya kelihatan sih sebenarnya karena Cuko kan. Pasti Makan. teman kawan Cuko ya pempek. Iya. Jadi tidak sarang Iya. lagi ya.
Kak Zim ini ngomong-ngomong memang ada kesamaan postur yang nomor 1. Nomor 2 apa memang menggeluti dunia teater yang sudah cukup lama? Iya, kalau menggeluti dunia teater memang menggeluti dunia teater dulu Berapa aktif lamanya? dari kampus, dari sekolah malah. Mhm. Dari sekolah dulu lanjut ke kuliah sampai sekarang masih aktif di teater. Oke, artinya sudah tahunan ya? Berapa tahun lah Lumayan. ini? Berapa tahun lah ini? Masih ingat nggak? Mulai dari 2009 sih sudah. Oke, Sampai berarti sekarang. belasan tahun ya, luar biasa. Jadi memang dunia acting ini adalah dunianya Kak Zem ya. Iya, alhamdulillah. Ketemunya sama karakter Cukoboy ini adalah pilihan dari sang animatornya. Iya. Oke. Dan pada saat sudah, nah ini kita jingok tampilan teater ya. Ini Iya, sudah teater. sudah ini aksinya ya di panggung. Iya. Ini apa ini? Ini tampilan awal. Oke, Jadi opening. kayak opening. Kan Cukoboy ini di animasi ada kayak musik rap, ya musik rap lagu Ayo, ininya. animator kita ini juga sekaligus ini Iya. talentnya ya. Nah ini kan musik rap asli Cukoboy yang Oke. kita angkat. Nah ini Cukoboy. Ini Cukoboynya tiba-tiba datang ini, nah Iya. apa dia di sini? Ini pada saat itu apa yang dilakukan Cukoboy di sini? Memang perkenalan dulu Iya, ya? perkenalan awal dia Cukoboy keluar. Cukoboy karakternya. inilah karakter Cukoboy yang biasa di Jingo itu Iya. ya, yang diimplementasikan dalam bentuk benar-benar rupa manusia. Iya. Kalau di animasi kan Cukoboynya kan langsung berubah. Ah, Nah kalau di teater kan kayak tidak bisa, jadi dibuat langsung dia masuk kayak itu, oke. langsung masuk. Langsung pakai. Langsung sudah pakai kostum, langsung duduk. Nah ini sini lemaknya. Di sini lemaknya ya. Duduk, jadi makan pempek langsung. pempek. Oh jadi ini sempat ditayangkan juga animasinya sebelum tampil atau cak mana? Pada saat di teater Ida ya? Tidak langsung, cuma ditampilkan musiknya. Jadi ini sedikit flashback dari Iya, ini namanya Cukoboy. dari Cukoboy ini ya. Nah ini kalau di animasi inilah tampilan Cukoboy. Iya. Kira-kira sama nggak dengan Kak Zem ini ya? Oke. Ini Cukoboy? Cukoboy. Iya, Kok Cukoboy. sekarang Cukoboy agak ini ramping ya? Lihat. Diet apa dia? Sama ini Kak Kiju nih. Jadi Cukoboy itu nanti ada levelnya, Mbak. Oke. Inilah level terakhir. Oh ini sudah level yang paling tinggi, yang sudah di-upgrade berkali-kali ya? Oke, sudah mengenal diet mungkin dia di level ini ya? Sudah nemaniku CFD kayaknya. Oke, iya. Oke, tiba-tiba sudah berotot, perutnya kecil. Kaget mungkin Kak Zim juga cak ini nih. Iya, iya. Untuk Harapan tahun ini. depan harus ada cak ini berarti Harapan nih, biar ini. bisa perannya Samo ini. Pas berubah baik tapi. Iya pas berubah baik. Oke. Nah jadi untuk pemirsa Pal TV yang belum kenal di animasi, itu ada animasinya dan diangkat ke dunia teater dan Kota bersih, berhasil. bebas tampil. banjir. Cukoboy featuring Batu Dewa. Oh, Banjir bukan oke. hanya karena hujan, tapi juga karena kebiasaan kita Nah ini Masih ini yang masih ini yang masih Kak Zem ya. Iya. bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir. Oke, Pemerintah jadi kota memang terus berupaya membersihkan saluran air ada dan pesan-pesan memperbaiki juga yang sistem disampaikan ya drainase. dalam animasi ini. Namun tanpa peran kita semua, usaha ini tidak akan cukup. Kebetulan kemarin kan rame Mulai isu dari hal kecil, sampah banjir. buang sampah pada tempatnya, Nah, datanglah jaga lingkungan, superhero dan sama peduli Batu Dewa. sekitar. Banjir bisa dicegah Superhero jika baik dia kita ini juga bergerak kan bersama. harus mencontohkan Iya. ya. Tapi kalau lihat dari postur tinggi dibandingkan dengan orang yang lain, artinya di sebelah Pak Ratu Dewa kelihatan memang lebih tinggi dan lebih besar. Kalau menurut Becek Kiki memang Kak Zem ini luar biasa memang kalau tegak di samping Becek Kiki memang tingginya lumayan jauh ya. Jadi memang kayaknya Kak Kiju ini tidak salah pilih. Nah ini agak nih. Oh ini agoknya. Kita aja singkat lagi. Oh itu yang dari OI ya? Iya, Oh iya, berarti iya. agok ini kaget diperankan wong yang agak kecil badannya. Aku adalah pahlawan dari bumi Sriwijaya. Penjaga malam dari tepian misi, lahir dari semangat Wong Kitogalu. Oh jadi sebelumnya memang dibuat oleh Namaku bukan sekedar animator legenda. dulu ya? Iya, Aku adalah cerita seorang yang- Cerita Cukoboy ini. Palembang. Kolaps ini? Iya. Iya. Oke.
Kenapa musiknya dibuat lebih Boy, Raja kencang? Asam Hitam. Aku pengen Raja openingku Asam terlihat Hitam. keren. Oke, ini trailer ya kayaknya. Iya, Ya, trailer. trailer. Nah, sekarang enak jadi memerankan Cuko Boy ini. Makan. Makan ya. Nah, ini Kak Zem, jadi Cuko Boy ini kan walaupun badannya gemuk besar kayak ini, tapi dia lincah. Nah, dalam aksi tampil di teater atau memang kayak itu juga melompat-lompat, seru, Setengahnya. setengahnya. Karena kalau yang di Cukup Boy animasi kan kayak kebanyakan dia naik ampera jadi sudah terbiasa. Terbiasa untuk bergerak, terbiasa untuk bergerak. Oke. Jadi untuk apa ya, menyambui lah ke Iya. Paling yang keaktifan Cuko Boy. Ada sesuatu yang sulit tak? sulit iya, ada beberapa yang misalkan kayak aktif dia ada aksi kalau itu paling yang bisa diikuti di animasinya ya aksi ininya, aksi dia postur cuma postur gaya kayak itu. Oke. Kalau untuk aksi yang di animasinya full itu kayak benar kayak yang Tidak belum bisa ya. Iya. Paling belajar kudo-kudonya ya. Nerajangnya bisa, enggak ini nah. ceritanya pas di teater? Ada Ah, nerajang-nerajang. ada ya? adegannya. Oke, teterajang enggak ini? Ya, rajangnya pakai perut. Nerajangnya iya. pakai perut. Tapi ini berarti menampilkan sesuatu yang bukan melulu serius ya. Berarti Nah, ada iya. komedinya Iya, ya. komedi. Nggak humor. Karena kan apa ya? Ini kan karya imajinatif Iya. ya sebenarnya, jadi kita buatnya juga lucu-lucuan. Oke, jadi memang ada humornya di sini ya. Iya. Oke. Kalau perang kayak di animasi itu perang dengan Raja Asamnya kan dia memang aksi ini bertarung. Kalau di itu bertarung di teater bertarung tapi dia asli ini lelucon misalkan si Raja Asam nendang ditangkis dengan perut Oke, kayak itu. iya. Jadi memang ada sedikit humornya ya, Iya. tidak begitu serius lah ya. Iya. Walaupun ceritanya membela Nusantara Iya, misalnya. Oke. Nah, untuk jalan cerita tadi, Bicek Kiki belum nanya ini ide siapa jalan cerita ada Raja Cuko Asam dan lain-lain ini. Animator dari Oh, animator. dari animator. Jadi awalnya Kak Kiju dulu yang buat seluruh animatornya ini, tampilan dari animatornya, baru Terus diaplikasikan. ke teater. Oke, Cak Mano jalan ceritanya kok bisa jadi ada cerita ini? Inspirasinya tuh Cak Mano? Jadi kan ini nih aku ini kan lagi ngejar Indonesia namanya. Indonesia Seraya. Indonesia Raya Dana Indonesia Raya itu dana abadi dari pemerintahan nasional kan. Kementerian Kebudayaan. Kementerian Kebudayaan. Jadi aku tuh buat memang terkonsep untuk ngejar itu Mbak. Jadi aku buat Raja Asam Hitam, aktornya tuh jadi Cuko Boy, Ago, sama keyboard dan musuhnya Raja Asam Hitam. Keyboard itu ciptaan Cuko Boy, keyboard itu terinspirasi dari Pak Sangko, mahkota Palembang itu kan. Kalau Ago tuh cuman orang Tanjung Batu yang merantau ke Palembang bertemu Cuko Boy. Kalau Raja Asam Hitam itu musuh terbesar Cuko Boy. Nanti akhir endingnya tuh dia tuh ngerusak seluruh rasa cuko-cuko yang di Palembang. Oke, bahaya ini kalau Bahaya. saya iya, Jadi, Bicek Kiki terancam. UMKM Palembang tuh akhirnya tuh agak down lah karena Raja Asam Hitam kan. Nah, tujuannya tuh di situ nak ngejar Indonesia Raya namanya. Dana Indonesia Raya. Tapi ngomong-ngomong ini apa nih pesan yang pengen disampaikan dari cerita ini? Pesannya itu apa ya? Jadi apa? Sebenarnya ngalir bae Mbak ya. Ngalir. Aku tuh cuman pengen di Palembang tuh ada superhero, cek itu bae sebenarnya.
Oke, tapi Gitu. ada risetnya enggak sih biar ini kan mengangkat budaya. Jadi dipelajarin dulu enggak sih budaya ini sebelumnya. Kan ada Ago ya. Ago ini kan mewakili OI nih ceritanya. Perlu diperdalam lagi enggak sih atau ada riset-riset tertentu supaya Ago ini mewakili benar si OI-nya? Sebenarnya harus tapi karena aku nih pecah tuh sudah aktif di animator jadi aktif di musik, aktif di video. Jadi kadang sesuatu yang di depan aku tuh jarang aku dalami. Nah, tapi rangsangan Indonesia Raya tadi ketika di ACC dapat, hari ini pengumuman sebenarnya. Hari ini sampai Juli ya, Agustus ya. Kalau dapat, aku tipu uang yang ketika dapat baru aku dalami aja itu. Oke. Ini selama ini ya iseng, pure iseng, buat ketika serius. Seriusnya tuh ketika diapresiasi lah, Ya betul. baru aku dalami aja itu. Artinya memang sebenarnya ada pengetahuan karena kita wong OI ya. Ya. Jadi pertamanya pengetahuannya dangkal, begitu sudah ada angin segar, kita dalemin lagi cak itu ya. Dasarnya tetap ada sebenarnya sih Mbak, karena Pak Sangko itu kan aku juga di daerah kami itu kan ada kerajinan pengantin. Itu kan tak terlepas dari kebudayaan ya. Pak Sangko itu. Makanya aku angkat Pak Sangko kan. Ago itu ya karakter orang dusun, orang diri bahasa kami itu. Ya lucu baik, keren baik aku anggap orang dusun ke kota aja itu. Baik. Nah, ini sudah dijelaskan tadi dari latar belakang dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan dalam bentuk teater butuh berapa lama prosesnya? Ini ke sutradara atau ke sutradara ya? Sini. Sini langsung. Gugup ya. Ini Mbak memang saudara harusnya. Ya. Silakan. Kalau itu Mbak karena Alma. kita mendadak sebenarnya Mbak, ini agak kejar tayang juga kan sebenarnya untuk menampilkan Cukoboy ini dalam bentuk pementasan teater. Berapa lama ya kemarin persiapannya? Sekitar 3 minggu. 3 minggu ya. 3 minggu, tapi latihannya seminggu. Oh, Iya, padat 3 ya minggu. jadi ya. Karena memang karena kebetulan memang itu kegiatan kantor kita sendiri juga kan. Jadi kita kan banyak aktivitas yang lain juga. Tapi tetap si aktor-aktor kita bekalin, ini kamu sebagai ini, kamu, dan memang yang kebetulan aktor-aktor yang kita kumpulin ini memang aktor-aktor yang memang udah di ininya lah, maksudnya memang di aktor dunianya gitu, ya, di dunia aktor lah. Jadi nggak susah. Jadi pas ketemu tuh tinggal kita sudah ya jalan, tinggal jalan gitu. Tapi pemahaman tentang karakter itu memang udah kita kasih sebelum kita ketemu gitu, sebelum ketemu latihan maksudnya. Oke, artinya 3 minggu ini pembagiannya cak mana ini? Misalnya minggu pertama kita buat skripnya. Minggu pertama tuh kita cari dulu kira-kira siapa peran yang cocok ini selain si menimbang-nimbang Jem kan. karakter lah ya. Karena perlu kita waktunya nggak banyak, jadi emang benar-benar butuh aktor yang udah profesional, yang Jam udah terbang bisa, tinggi. yang udah bisa langsung kita masuk. Ini kamu gini ya gitu. Nah gitu, terus juga karakternya juga harus lucu karena memang ini lebih kelawakan gitu. Itu sih. Jadi mencari pemeran dulu, habis mencari pemeran berjalan skrip sambil jalan. Biasanya kan skrip dulu nih baru ini, tapi kita skripnya juga sambil jalan karena memang waktunya yang kita kejaran. Terus terakhir baru di minggu yang terakhir barulah kita ketemu intens, terus properti apa yang bakal kita pakai, terus icon-icon apa kayak kuda dul muluk tadi, hal-hal yang kayak gitu yang kita patenkan lah istilahnya di 1 minggu terakhir sebelum pertunjukan. Oh, jadi memang kalau untuk teater itu seperti itu ya prosesnya. Iya, panjang banget sebenarnya Mbak. Jadi untuk latihannya sendiri di press 1 minggu gitu. Iya. Nah itu kendala terbesar dari proses-proses ini yang mana sih? Waktu sih. Oh memang waktu ya, karena waktunya singkat tadi. Iya, dan memang kebetulan aktor-aktor ini kan juga punya kesibukan yang lain kan. Ada yang memang kerja, ada yang ya kayak kita sendiri, kita harus ngurusin eventnya sendiri gitu kan. Nah jadi kesulitannya tuh ketemu waktunya. Kendalanya ya. Nah sekarang itu PR terbesar adalah ketika kita menciptakan suatu karya, tapi supaya karya kita itu memang diminati, disukai, dan menumbuhkan rasa kepuasan bagi orang yang menyaksikan. Bagaimana cara mengemasnya? Ya pasti. Nah kadang-kadang kan teater, kalau untuk teater ini Pak ya, kalau teater itu kan serius rata-rata. Cuman ketika kita lihat penonton sekarang lebih, apalagi kayak
ke Gen Z, Gen Alpha, Gen apapun itu. Jadi lebih ke yang memikirkan juga ini anak-anak ini bakal tertariknya kemana sih arahnya gitu loh. Kalau kita tampilin yang benar-benar teater serius, pasti mereka bosen. Iya, agak nggak ngerti. Iya, ya? nggak ngerti. Jadi gimana lah caranya kita ini? Nah makanya kebetulan memang ketemu dengan Kak Jayan. Dia memang animator. Mungkin aku pikir ini peluang nih membuat sebuah karya baru yang bisa diminati oleh anak-anak yang segala macam gen sekarang gitu. Karena Gen Z, dapat gen lucunya milenial, juga gen apapun ya. itu karena jadi kita coba, jadi ini kayak memang eksplornya aku sebagai sutradara sih, membuat sesuatu yang baru yang di Palembang memang belum pernah ada, membuat kisah ya teater yang dari dibuat dari tokoh animator animasi dulu gitu. Oke. Gitu sih. Oke, jadi memang salah percobaan satu ini. salah Eksperimen satu juga. yang gongnya itu adalah itu tadi sebenarnya ya, heroes yang lucu ini tadi ya, Iya. supaya bisa menarik dari semua kalangan, khususnya mungkin yang agak masih muda ya, dewasa ke bawah lah ya. Oke, ya menarik sekali kan pemirsa Pal TV. Kita akan lanjut lagi nih cerita-cerita mendalam lagi mengenai kisah Cukoboy Teater kita. Dan pastinya kami akan segera kembali setelah jeda yang berikut. Tetap bersama Halo Palembang. Pemirsa Pal TV masih di Halo Palembang, masih juga berewangan dengan BC Kiki di segmen yang terakhir. Dan pastinya kita masih membahas mengenai Cukoboy Teater dengan berbagai macam cerita di baliknya. Ini ada animatornya, ada sutradaranya, ada ketua sanggar seninya, dan juga ada pemeran utama aktor Cukoboynya juga. Tadi sudah banyak dibahas jalan cerita dan lain sebagainya. Ini kalau yang sudah lewat, yang sudah tampil, sudah dibahas galau. Sekarang Bicik Iki nak ke animator dulu. Apa ini visi misi ke depan? Nak dibuat cerita apa lagi nih rencananya? Jadi untuk ke depan sebenarnya ini lagi garap video klip. Ini kan sudah teater. Ini lagi buat musik video klip Cukoboy. Sudah jalan apa cak mana? Sudah jalan. Sudah jalan. Ini ada aktor dalam video. Oke, agak ada ininya videonya. Ada videonya. Oke. Ada rappernya. Mungkin lagi sesi selanjutnya ke Pal TV lagi sama rapper-rappernya. Ya 90% udah digarap, Mbak. Oke, jadi bercabang-cabang memang kegiatan ini ya. Untuk sementara itu. Mm-mm. Dan tadi lagi-lagi kalau Indonesia Raya tadi gol, ya mungkin tambah semangat untuk mendalami Cukoboy. Oke, ini dalam hal produksi dari karya pribadi artinya ya Kak Gigi ya. Kalau untuk cerita animasinya Dewe, ada nggak rencana nak dibuat apa lagi ini? Episode. Ada episodenya tuh datangnya Amperamen. Amperamen. Nah, jadi memang Amperamen itu yang andalan Cukoboy. Maksudnya tuh Cukoboy tuh pengennya Cukoboy itu profesor sebenarnya. Dia tuh menciptakan Amperamen dan yang ada kekuatan tuh Amperamen itu. Oke. Cukoboy itu sebenarnya tidak terlalu kuat. Mm-mm. Dia tuh kuat tapi ketika kalau ibarat film Popeye ya, makan bayam kuat. Nah, Dia makan cuko, makan cuko tempe. kuat. Nah. Anget-angetan kekuatan Cukoboy itu. Iya. Makanya dia keyboard itu kan teknologi. Itu tuh buatannya Cukoboy. Kura-kura ninja juga mungkin ya berarti. Oh iya, Ya. jadi berevolusi lah ya istilahnya kekuatannya nih ya. Harus ada karya-karya baru rencananya ini. Itu bebas mungkin yang jelas ini fokusnya ke video klip dulu. Oke, siko-siko dulu Mbak Siko-siko Kiki, dulu. iyo jangan banyak ego ya. Nah kalau dari sutradara Dewe ini ada kepengen apa lagi nih ke depannya ini dari Untuk, cerita kita? Dari yang Cukoboy. Ya kalau misalkan memang sempet ngobrol juga kemarin, gimana kalau kita jadikan ini pentas tunggal. Jadi, tapi memang untuk pentas tunggal ini butuh banyak prepare lagi kan. Nah, yang pasti kita tadi balik ke riset, karena memang pertunjukan teater juga perlu riset kan. Jadi kalau kemarin kita
apa yang ada, apa yang kita tahu bayang kita tampilkan di panggung. Ini kalau udah berbicara tentang pentas tunggal tidak bisa seperti itu. Oke, Jadi risetnya lebih dalam ya? risetnya lebih dalam. Kayak si Ago ini memang gimana pendalaman karakternya tentang Bujang OI tadi kan. Apa bae yang ada di sana yang perlu kita angkat, karena kita mengangkat OI juga kan, karena kan berdua nih asalnya dari OI. Jadi penting sekali kita mengangkat OI tadi. Selain kerajinan itu yang pasti pengemasan. Lebih pengemasannya itu kayak mana tadi membuat yang si segala macem generasi gen-gen ini tertarik untuk datang nonton teater. Itu yang perlu kita pikirkan dari publikasinya semuanya. Pokoknya kalau udah berbicara tentang pentas tunggal harus lebih lebih kompleks ya, harus lebih kompleks. intens kita dalemin. Oke, Lagi tidak persiapannya. sesederhana itu Tidak ya. sesederhana Tidak sederhana itu. Gitu, mungkin kita ngobrolnya sekarang, mungkin kita pementasannya tuh di Januari. Iya, tahun depan ya. Luar biasa, lumayan ini. 6 bulan ya bisa ya. benar. Nah, kita ke aktor Cukoboy dulu. Kalau banyak mungkin yang lagi nonton pemirsa PAL TV, mungkin yang masih remaja-remaja yang masih ada keinginan lah ya jadi aktor gitu. Nah, apa sih sesuatu yang memang nikmatnya jadi aktor, kemudian tantangan apa yang memang dirasakan ketika kita menjadi atau mewakili aktor tersebut supaya memang benar-benar jadi gitu. Iya, kalau nikmat jadi aktor ya sangat nikmat karena kita bisa memperagakan beberapa banyak macam karakter. Mulai dari Cukoboy ini, pada beberapa kemarin juga jadi aktor yang lain. Nah, kalau misalkan biar untuk jadi aktor sebagai ini, ya kita riset sebenarnya itu juga lihat video dengan kemarin kan pas sebelum Cukoboy itu lihat dulu video Cukoboy ini kayak mana, gaya Cukoboy ini kayak mana, dan atribut yang melekat di Cukoboy ini apa baik, kayak topeng kan, topeng dia kenapa dari kardus bukan karena ada iklan, bukan, tapi memang di animasi Cukoboy itu dia pakai topengnya ini tidak berubah. Dan apa nih yang harus dilakukan biar lebih kuat lagi selain kita nontonnya ini? Ya dengan latihan terus, dengan sebenarnya dengan apa namanya, make dengan kayak selalu acting kayak dengan Cukoboy itu sudah menambah karakter dengan Cukoboy lebih kuat lagi. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar bisa mendalami karakter suatu? Minimal 3 bulan tuh, jadi biar karakter itu bisa keluar, bisa minimal 3 bulan tuh harus latihan, benar-benar full latihan biar karakter yang timbul tuh kuat dan menarik bagi yang benar-benar penonton. jadi ya, mungkin Iya. bukan sekedar gerak-gerik Iya, badannya, bukan, tapi cara ngomongnya. Cara ngomongnya, cara misalkan di animasinya ada kayak koprol atau apa, itu juga bisa ikuti diikut galau. kayak gitu, ikuti. Jadi di rumah sok menggilo ya, Iya, ngobrol bukan dewe. Gitu lah aktor. Oke, Iya. oke. Tapi keluarga sudah tahu lah ya kalau tiba-tiba koprol ini udah apa ini kayak gitu. Pendalaman karakter ini ya. Mungkin boleh langsung disampaikan pesan untuk pemirsa yang khususnya pengen jadi aktor nih mungkin, terutama Cak Mano. Pesan dari seorang aktor. Teman-teman berdrama. Teman-teman berdrama. Iya. Kalau pengen jadi aktor ya harus latihan yang serius, yang fokus, biar latihan yang kita jalani itu udah sia-sia. Karena kebanyakan aktor selalu berhenti di tengah jalan karena bosan ataupun dengan kesibukannya yang sebelum itu. Sibuk boleh, tapi tetap kita harus di dalam hati ini ya aktor itu yang nomor Oke, satu. cintai dulu Cintai ya. dulu, Cintai dulu. Baru kemudian ya, baru kemudian. Oke, ke Ibu Sutradara ini Mbak Salwa ini boleh sampaikan pesannya atau juga himbauannya khususnya terkait dengan kebudayaan kita nih diaplikasikan dalam bentuk karya teater. Pesannya ya untuk generasi lah ya, generasi penerus sekarang. Sebenarnya banyak banget kebudayaan daerah itu yang menarik untuk kita angkat menjadi sebuah karya. Asal memang kita mau menenggelamkan diri ke dalam proses-proses tersebut. Jadi konsisten sih sebenarnya.
Gitu Oke. aja. Kalau udah masuk ke dunia teater, entah itu musik lah, mau tari lah atau apa, konsisten itu aja. Oke, konsistensi itu penting Oh, sekali penting ya. sekali. Kita ke Kak Zayat ya, Kak Zayat silakan pesan atau himbauannya nih Kak Zayat. Mungkin lebih ke mengajak gabung ke sanggar kali ya. Nah, jadi kan untuk kawan-kawan kalau melok latihan ada jadwal latihan di hari Selasa dan Jumat. Syaratnya oke. Syaratnya cuma tinggal datang. Cuma datang Cukup doang. hadir, cukup hadir. Konsisten. Oke. Cukup hadir. Jadi kita tuh ada jadwal latihan rutin hari Selasa mulai dari jam 4 sampai ke jam 10 malam. Jumat juga dari jam 4 sore sampai jam 10 malam di Gedung Kesenian Palembang. Oke. Jadi siapapun yang mau ikut gabung dengan sanggar kami, silakan datang di hari Selasa dan Jumat sore. Oke, boleh siapa aja. Boleh siapa aja, Di usia bapak-bapak, berapapun ibu-ibu, boleh. kakek juga boleh. Oke. Walaupun udah tua, misalnya Nggak 35, masalah. Nggak 45 boleh. Tidak masalah, Ada tuh boleh. laporan. Ada tuh laporan ya. Asal konsisten. Jadi aki-aki jadilah ya. Boleh. Oke, luar biasa. Bawa diri dan keinginan. Iya, itu. Oke. Baju latihan jangan ke meja. Kak Kiju silakan. Ini berkaitan dengan animator lah ya. Mungkin yo rajin-rajin latihan jangan sampai yo kata Ewak tadi Dalamkan diri. ya kita tuh harus berproses dulu waktu itu ya jangan takut lah habis waktu itu Mbak. Yang penting nanti hasilnya pasti ada gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Kiju, Kak Zaya, dan juga Ibu Sutradara. Dan juga Cukup Boy hari ini. Terima kasih banyak untuk bincang-bincang, menginspirasi juga, dan yang pastinya juga untuk pemirsa PAL TV yang sudah menyaksikan dari awal, kita ucapkan terima kasih. Yang pasti tidak ada karya yang begitu tampil langsung bagus, pasti ada proses, pasti ada pendalaman, dan pasti ada susah payah, jerih payah untuk mewujudkan suatu pementasan. Dan pastinya terima kasih untuk pemirsa PAL TV yang selalu menyaksikan tayangan Halo Palembang setiap harinya. Aku BC Kiki, pamit undur mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.